Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Izinkan saya untuk mempresentasikan tentang penerapan sistem informasi pada UMKM AUS Cabang Cempaka Putih dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pemasaran digital. Nah, sebelum masuk materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andre Karaditya. NIM saya 4312401025. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang slide ini. Nah, jadi materinya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pengambilan keputusan, serta memperluas jangkauan pemasaran di sektor UMKM. Tapi ini sangat relevan karena di era digital seperti sekarang, banyak UMKM yang berusaha beradaptasi agar tetap kompetitif. Salah satu contohnya adalah UMKM AUS yang berhasil menerapkan sistem informasi dengan baik untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Nah, di sini ada latar belakang. Perkembangan perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Penerapan sistem informasi menjadi faktor penting dan meningkatkan efisiensi, mempercepat pengambilan keputusan, serta memperluas jangkauan pasar. Salah satu salah, sa- salah, ca- salah satu contoh nyata adalah UMKM AUS cabang Cempaka Putih yang memanfaatkan sistem digital untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Penerapan teknologi AUS mampu beradaptasi eh, perubahan zaman dan meningkatkan daya saingnya di tengah persaingan bisnis minuman kekinian semakin ketat. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang latar belakang. Tidak hanya tidak hanya perusahaan, tidak hanya perusahaan, tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM mulai bertransformasi secara digital. Menurut Ladon di tahun 2020, sistem informasi manajemen ada adalah fondasi penting dalam menjelaskan bisnis modern karena dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan daya saing. Dalam konteks ini, saya memilih objek penelitian UMKM AUS cabang Cempaka Putih yang merupakan bagian dari jaringan minuman kekinian AUS Indonesia. Cabang ini menjadi menarik untuk teliti karena termasuk franchise yang cepat berkembang memiliki sistem manajemen terpusat dan sudah menerapkan beberapa bentuk digitalisasi mulai dari kasir otomatis dan penjualan online hingga pemasaran berbasis digital. Nah, di sini ada profil UMKM AUS. AUS merupakan jaringan minuman kekinian yang berdiri pada tahun 2018 pada konsep minuman berkualitas dengan harga terjangkau bagi kalangan muda. Cabang AUS Cempaka Putih didirikan pada Februari 2021 dan dikelola oleh mitra franchise yang bernama Ibu Ratnasari. Target pasar utama cabang ini adalah mahasiswa, pelajar, dan pekerja muda di kawasan Jakarta Pusat. Produk unggulan yang ditawarkan antara lain ada es kopi gula aren, Thai tea, red velvet latte, dan coco hazelnut. Semua semua produk dikembangkan berdasarkan tren pasar dengan cita rasa konsisten dan pelayanan cepat sesuai standar manajemen AUS di Indonesia. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang profil UMKM. Yang pertama ada kepala cabang yang mengawasi operasional dan pelaporan ke pusat.
Nah, yang kedua ada kasir yang melayani transaksi digital dan tunai. Dan berikutnya ada dan satu staf logistik yang bertugas mengatur mengatur stok bahan baku, serta kebersihan area kerja. Sebenarnya struktur ini sederhana, tapi efisiensi dengan konsep manajemen modern yang mengutamakan efektivitas dan kecepatan dalam pelayanan. Nah, berikutnya satu kepala cabang tanggung jawab atas seluruh operasional pelaporan pusat. Nah, yang kedua ada dua kasir mengelola transaksi tunai dan digital GoPay, QRIS, dan lain-lain. Yang ketiga ada satu staf logistik mengatur stok bahan baku dan kebersihan area kerja. Nah, di sini ada sistem informasi yang diterapkan. Yang pertama ada Pos Oslera. Ini adalah sistem kasir digital yang mencatat transaksi dan stok secara otomatis. Dengan pos ini, kesalahan pencatatan ini bisa diminimalkan dan laporan harian dapat langsung diakses oleh kepala cabang. Nah, yang kedua ada mikros mikroskop mikroskop Excel digunakan untuk laporan keuangan bulanan serta melakukan analisis serta terhadap pendapatan dan pengeluaran. Nah, yang ketiga ada GrabFood, GoFood, ShopeeFood, media promosi, dan penjualan digital yang memperluas jangkauan pelanggan. Nah, yang keempat ada cloud server. Semua data tersimpan otomatis dan hanya dapat diakses oleh kepala cabang serta pemilik franchise untuk menjaga keamanan. Nah, berikutnya ada dampak penerapan penerapan sistem informasi di AUS Cempaka Putih meningkatkan efisiensi operasional dengan proses transaksi dan pelaporan yang lebih cepat dan akurat. Sistem pos memantau stok secara real real time serta menyusun lapor otomatis. Analisis data penjualan mingguan membantu menentukan promosi dan kebutuhan bahan baku sehingga mendukung keputusan berbasis data dan meningkatkan produktivitas usaha. Nah, berikutnya ada pelatihan dan sumber daya manusia, keberhasilan keberhasilan sistem informasi di AUS bergantung pada kemampuan sumber daya manusia. Karyawan baru dilatih menggunakan pos dan aplikasi digital agar bekerja efisien, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan pelayanan. Nah, yang berikutnya ada tantangan digitalisasi. AUS Cempaka Putih menghadapi tantangan seperti biaya software yang tinggi dan gangguan internet saat jam sibuk. Hal ini kadang menghambat transaksi dan laporan. Kemampuan SDM juga masih bervariasi, terutama karyawan. Baru manajemen mengatasinya dengan pelatihan rutin dan pencatatan manajemen sistem informasi. Nah, jadi kesimpulannya dari PPT ini, penerapan sistem informasi di AUS Cempaka Putih terbukti meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi data melalui penggunaan pos Olsera dan layanan daring. Proses transaksi, pelaporan, dan analisis penjualan menjadi lebih mudah dan cepat. Meski masih menghadapi tantangan seperti biaya dan konektivitas, manfaat digitalisasi jauh lebih besar dengan inovasi berkelanjutan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Sumber daya manusia haus berpotensi menjadi contoh sukses di digitalisasi UMKM Indonesia. Nah, saya. Sekian dari saya. Bila ada salah, tolong dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi saya hari ini. Bila ada salah, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.